Dok, dokter menekankan begitu penting untuk punya identitas gizi, identitas pangan bangsa Betul. ini. Bukan hanya rumah tangga per rumah tangga, Ya. tapi itu harus jadi kampanye nasional Betul. dan jadi pemahaman bersama Ya, begitu. ya, kita mulai dengan sarapan pada pagi hari ini. So saya sangat menyedihkan sekali kalau misalkan ada ahli gizi atau dokter gizi atau orang yang berkepentingan di bidang gizi, lalu kemudian sarapan itu dianjurkan makan sereal. So sereal bukan makanan bangsa Indonesia ya, jadi itu memalukan banget gitu loh ya. Jadi buat Dan apa? mayoritas sereal yang dijual adalah penuh dengan gula. Ya bukan cuma sekedar gula, tetapi bahan bakunya hidup di Indonesia juga enggak. Jadi saya akan sedikit lebih kencang dengan para dokter terutama atau bahkan para apa namanya Para presenter. presenter boleh juga yang menganjurkan bahwa makanlah roti gandum dengan havermut. Mestinya tuh paspornya ganti, nggak boleh Kenapa pakai itu logo salah? Garuda, ganti pakai elang botak. Kenapa itu salah sih, Dok? Ya karena bukannya salah, ya karena gini deh, itu dia belajar dari mana sih? Saya setuju bahwa yang disebut dengan grains, itu barangkali kalau di negara barat itu adalah gandum utuh. Ya kan seratnya banyak. Betul, tetapi coba dilihat toko roti di Indonesia, ada nggak yang menjual dengan menggunakan gandum utuh? None, nggak ada. Karena roti makin ke Asia itu makin empuk. Roti makin ke timur tuh makin empuk. Orang Indonesia nggak senang makan roti yang nyangkut di gigi. Itu katanya kayak batu bata buat gebuk anjing kaing. Nah, lalu kemudian, ya jujur aja. Lalu kemudian bicara tentang oatmeal. Oatmeal kita tuh instan, ya. Jadi apa bedanya Anda dengan makan mie instan? Nah, yang Berarti lebih sedih karena lagi, seratnya tidak ada, makanya yang tertinggal hanya gula dan itu sebetulnya tidak ada bukan manfaat. dikatakan seratnya nggak ada, beta glukan ada dan sebagainya ada. Tetapi masalahnya itu bukan sarapan yang khas Indonesia satu, dan yang kedua dibandingkan dengan pecel yang masih kaya dengan antioksidan, rendah gula dan very Indonesian. Kita makan dengan protein, ada tempe, ada tahu. So what the heck with that gitu loh. Jadi kalau menurut saya coba dah kita gali, jangan sampai mahasiswa kita juga kalau keluar negeri dikenal sebagai pembawa mie instan. Tuh saya masih inget tuh mahasiswa-mahasiswa kita di Australia, di Amerika, itu kalau ditanya, kamu dapat kiriman ya dari mamah kamu ya? Kita mau dong mie instan. Ya, oke. Apa yang sangat salah dari itu? Ya jelas sangat salah. Nomor satu, gizinya omong kosong, nggak sesuai dengan gambarnya. Ya kan, nggak gambarnya, nggak seperti bungkusnya kan. Yang nomor dua, terigu itu tidak tumbuh di bumi Indonesia gitu loh ya. Jadi tolong deh kalau kita ingin melakukan yang namanya revolusi mental, kita ingin memajukan bangsa ini, kita ingin mendukung pemerintahan kita yang ada sekarang dengan melakukan swasembada pangan, swadaya dan swakarsa whatever. Tetapi kalau pola makan kita masih menunjukkan identitas bangsa asing atau pola-polanya masih tidak Indonesia banget, jadi kita tuh mau dibawa kemana? Oke, kita mau dibawa kemana, Dok? Mari, udah saatnya kita buat identitas pangan orang Indonesia. Betul. Yuk, kita mulai dengan yang paling banyak kita konsumsi harusnya adalah tetap sayur yang mentah atau Sebentar, bagaimana? ini apa yang mesti dikonsumsi tergantung pada kebutuhan dari makhluk hidup tersebut. Tentu misalnya anak yang baru tumbuh kembang, anak yang menjelang dewasa ABG, dan orang dewasa yang sudah senior, orang dewasa yang sudah sangat senior, tentu mempunyai kebutuhan gizi yang tidak sama, harus kita akui. Ya, jadi jangan sampai di meja makan anak yang lagi umur 7 tahun sering batuk pilek atau masih sering lari sama masih senang main basket dengan engkongnya yang udah 75 tahun kena kencing manis, punya kencing manis dan agak obes. Bayangin kalau sarapannya makanannya sama, siapa yang masuk rumah sakit duluan? Harus jauh berbeda. Harus jauh berbeda. Ya, jadi dokter punya pola bahwa di atas 21 tahun kita tidak butuh lagi karbohidrat dari pati. Tergantung dari apa yang sedang dia kerjakan. Kalau umur 25 Orang ngantor tahun, deh, ngantor. Orang ngantor ya sudahlah, kan yang gerak cuma tangan sama matanya. Lain halnya kalau umur 25 tahun dia kuli kapal. 25 tahun dia masih kerja jadi kuli bangunan. Kasihan dong kuli bangunan gak dapat pati. Itu adalah sumber karbohidrat terbanyak untuk dia untuk menghasilkan kalori. Saya ingin refleksinya tuh pada ini loh, Dok. Pada tadi ada yang yang soal yang dibuat oleh Australia piramidanya. Nah, itu boleh nggak kita jadikan paling tidak panduan begitu? Kalau saya untuk nggak ada orang masalah Indonesia. dengan masalah kita mau mencontoh negara mana. Tapi satu hal bahwa tanah air kita itu mempunyai suatu kelebihan yang justru Australia nggak punya, Amerika nggak punya. Yaitu nomor satu, kita punya kekayaan pangan nasional. Kita punya kearifan pangan. Ya ini punya Australia, tolong jangan terlalu sering dipasang, nanti dikira saya berkhianat. Tetapi kita punya yang disebut ini cuma dengan, refleksi aja. Ini refleksi ya, seperti yang di bawah itu kita lihat. Dan tadi maksudnya ingin dibandingkan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Amerika. Karena yang paling atas itu
itu dok? Puncaknya itu apa ya? Maaf tidak terlihat. Itu adalah minyak-minyakan, jadi segala condiments ya, Iya, condiments, bumbu, minyak kita nggak butuh banyak memang ya kan ya. Tetapi coba kalau kita alihkan lagi kepada piramida kita punya Indonesia, bisa tolong di Piramida yang tayangkan. Indonesia. Piramida Indonesia bentuknya kayak tumpeng. Sebetulnya cakep Nono, ini yang Amerika punya. Satu lagi. Ini satu lagi yang Indonesia punya, Yang yang pertama ada orang ya, berlari bentuknya kayak tumpeng. Oke. Nah itu sebetulnya udah bagus banget. Kita nggak perlu ganti sebetulnya ya, yang bentuknya seperti kayak tumpeng itu. Karena apa? Karena di situ ditulis kita harus makan sayur 3 sampai 4 porsi per hari. Bayangin kalau kita sudah cukup makan sayur setengah kilo. Yang 4 porsi itu kurang lebih sekitar 400 gram ya. Mana mungkin sih patinya bisa masuk banyak-banyak. Ya udah terlanjur kenyang kan dok. Gitu loh. Tapi orang Indonesia itu yang masuk itu lebih banyak makanan kulinya dulu. Padahal kerjanya maksudnya sekretaris. karbohidrat berpati ya. Karbohidrat yang sangat tinggi dengan glycemic index, sangat padat dengan kalori. Oke, berarti sebenarnya tumpeng kita sudah baik dong ya? Tumpeng kita sudah baik lakukan. Jadi Indonesia itu sudah punya banyak konsep yang bagus, nggak usah ditambahin yang baru, ya. Punya program yang bagus, ya. Tapi saya nggak tahu ini apakah pencitraan atau karena simplifikasi. Nah itu yang bahaya, simplifikasi. Oke, ya? dok tadi dokter sempat bilang soal jangan sampai anak-anak kita nanti beranggapan bahwa makanan yang sehat adalah Donat misalnya organik. donat organik. Betul. Ya. Kita sering sekali tergoda dan jatuh cinta dengan label makanan-makanan sehat. Karena kan kita namanya manusia yang ingin sehat setuju. ya. Apa yang sering salah gitu dok? Ya, yang sering salah adalah karena campur tangan perusahaan yang kebablasan gitu loh ya. Saya tidak masalah dengan perusahaan makanan, tapi saya lebih tidak masalah lagi kalau konsumennya itu punya pendidikan yang cukup ya, bahwa Tuhan itu sudah cukup memberikan kita makan ya. Tolong jangan diduain. Ya, diduain itu artinya gini loh. Menerjemahkannya bagaimana nih dok? Iya, seperti misalnya kita itu sudah punya sayur, kita sudah punya buah, dan Tuhan memberikan perangkat namanya gigi dan pencernaan. Udah jangan di blender napa? Udah nggak usah dibikin jus kemasan apa? Ya, jus kemasan di blender itu seakan-akan kayak Tuhan itu nggak cukup bagus, rasanya kurang manis, tambahin gula, high fructose corn syrup. Ya, rasanya tidak praktis, cukup harus di blender dulu baru kita tinggal telan. Seakan-akan apa yang sudah Tuhan ciptakan itu kayak nggak cukup baik gitu loh ya. Harus kita tambahin sesuatu, harus kita olah lagi. Belajarlah untuk menghargai pangan yang sudah apa adanya, itu yang pertama. Apa berarti kita jangan bangga dulu kalau kita tiap hari minum jus begitu? Ntar dulu, emang Tuhan bikin jus, Tuhan bikin. Iya makanya ini nanya sama Tuhan dokter bikin buahnya, Tuhan pagi-pagi bikin kita sayurnya. minum jus. Nah, yang gitu namanya kan? pencernaan itu kan harus dikunyah, lalu diulek sama kita punya lambung. Memang apa sih yang terjadi pada buah-buahan yang akhirnya di blender, di jus ini makanya gitu? artinya ada orang yang tidak paham kenapa kita makan sayur dan buah. Kita coba makan dok, sayur dan buah beri kita itu, pencerahan kenapa beda, itu jauh berbeda. Persis. Sayur dan buah itu kalau di secara internasional kita mereka digolongkan sebagai yang namanya karbohidrat juga. Kenapa disebut karbohidrat? Karena mereka juga menghasilkan gula. Prinsipnya itu, jadi semua bahan makanan yang end produk akhirnya adalah gula, itu disebut sebagai karbohidrat. Nah, kenapa sayur dan buah disebut baik? Karena gulanya punya ikatan dengan serat. Serat ini yang akan mengontrol di dalam pencernaan kapan dia harus mengeluarkan gulanya. Jadi yang disebut dengan slow release of the sugar, itu yang paling penting. Nah, tetapi kalau serat ini kita cincang, kita rusak, kita blender, atau kita olah sebelum masuk ke dalam pencernaan, maka gula yang terikat di dalam serat ini akan berhamburan keluar. Jadi cita-cita kita makan sayur dan buah itu habis. Apa bedanya dengan apakah minum sirup? dampaknya tentu, sama dengan kita minum jus yang sudah di blender tentunya, dengan indeks glisemiknya sama dengan misalnya kita makan roti tawar atau nasi begitu? Itu belum ada penelitian sampai ke sana, belum ada orang iseng, tetapi yang pasti bagaimana ngebandingin dengan roti, tetapi yang pasti yang tadinya kita menganggap sayur dan buah itu baik karena seratnya mengikat si gula, tapi kalau seratnya kita cincang, kita blender, kita rusak, walaupun kita minum dengan ampas-ampasnya saya tahu, tapi kan gulanya sudah berhamburan keluar ke dalam cairan hebat itu. Lalu otomatis usus kita akan lebih senang menyerap siapanya? Gulanya. Jadi lagu lama cerita klasik keluar lagi. Dan itu langsung jadi gula darah langsung naik. Betul, dan seratnya cuma buat apa? Seratnya buat tambah-tambah tali rafia doang. Tahu kan maksudnya? Dok, kita juga sering mendengar ya bahwa kita tuh senang dengan makanan yang low fat, yang lemaknya rendah begitu. Tunggu dulu, low fat, nah ini yang bahaya. Istilah low fat itu menjadi kegilaan di Amerika sekitar 25 sampai 30 tahun yang lalu. And America is not getting any less fat, but America is getting fatter. Ya, kenapa bisa begitu? Karena akhirnya makanan yang low fat itu tidak enak dan rasanya kopong.
Kopong itu artinya orang nggak bisa kenyang, not satisfactory. Akhirnya orang akan makan sesuatu karbo yang lebih banyak. Artinya kadar gulanya jadi lebih tinggi. Perhatikan makanan-makanan yang low fat itu tidak tertutup kemungkinan mereka tuh tinggi gula. Minimal tinggi karbohidrat yang belum jadi gula. Dan itu bahayanya. Oke, berarti kita tidak terlalu perlu takut ya dengan lemak gitu Nah, sebenarnya. lemak yang baik kan sudah ada di alam. Misalnya, Tolong misalnya, ingatkan lagi lemak-lemak baik. misalnya kita makan pecel, orang makan pecel, makan keredok, makan gado-gado pasti pakai gula. Pakai gula, maaf tuh jadi kebablasan. Pakai yang namanya kacang ya kan? Kacangnya diulek kan? Dan semua kacang pasti mengandung lemak. Bikin soto, orang bikin soto, bikin pepes, pakai kemiri kan? Nah, kemiri sudah mengandung lemak. Nah, kita pagi sarapan pakai alpukat, bukan di blender, bukan pakai susu kental manis. Pakai alpukat. Alpukat itu adalah buah yang tinggi kalori tapi lemaknya baik. Ya, kita makan ikan, jangan salah. Ikan itu mengandung omega 3, itu juga lemak yang baik. Nah, satu hal titipan pesan saya dari sini, ini menunjukkan berarti si kacang, si kemiri, si alpukat, semua ikan juga itu protein yang berlemak baik. itu lemaknya baik ya. Jangan sampai kita punya Ibu Susi yang sibuk ngumpulin ikan dari seluruh penjuru tanah air, ya nelayan asing ditenang-tenangin, dibakar-bakarin sama dia, tapi tebak ikan yang sudah terkumpul di tanah air kita lalu siapa yang makan? Ayo Orang-orang siapa dok? asing, akhirnya dijual lagi buat Jepang, buat orang Korea, buat Cina, orang Taiwan. So anak kita tetap aja makan abon ikan, ikan asin sama kerupuk ikan. Kan sedih. Jadi alangkah cita-cita saya, alangkah sehatnya kalau kita punya disebut dengan Pekan Sarapan Nasional. Ketemu nih 3 kementerian, Kementerian Kelautan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Yuk kita bikin panduan manual anak Indonesia makan ikan 3 kali seminggu. Alhamdulillah negara ini adalah negara yang sangat ditakutin sama orang asing. Dr. Tan Shou-Tian, terima kasih telah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia. Sampai jumpa minggu depan ya dok. Alhamdulillah. Ya pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali.